Nah, Kok dari ulang? ini, Tadi dipencet. Kamu mencet gini, sama gini. Ya mau. Oke. Dia mau kondangan, biasanya ada kayak gini ya kondangannya. Iya. Bungkus apa nasi? Beras. Oh, beras. Oke, biasanya seperti ini. Jadi tampilannya nah, jadi nantinya bawahnya nah, ini. Ingat ya. Ini udah satu set steril, ini yang bersih ya. Nah, lalu ini oke. Anggap saya ini ada yang udah terbuka belum? Ada yang udah terbuka belum? Iya. Yang itu terbuka nggak? Udah ya. Nah, ini udah. Ini ukurannya berapa? 6,5. Ini 7. nah, takutnya kalian nanti beda-beda. Udah tahu? Ada yang tahu cara menggunakan handscoon steril? Lupa. Jangan dilupain. Masa iya mau pergi lupa pakai celana gitu kan? Bukanya ini, here di sini ya, dibuka. Terus ini dibuka. Baik, kanan, ya, kiri. Masa kebalik ininya. Nah. Oke, caranya ini gimana? Ya biar dalam nih. Luar. Biar dalam. Saya ngambilnya gimana? Gini. Saya bukan. Gini. Iya. Yakin? Yakin. Kenapa? Soalnya itu kan di dalam steril. Ini kecil ya, susah nih jadinya. Nah, jadi kalian jangan kayak gini ya. Nih, boleh nggak dipegang gini? Enggak. Tuh. Makanya kalian harus cari handscoon yang sesuai dengan punya kalian ya. Terus jangan pakai perhiasan ya, kalau bisa pas lagi ujian ya. Karena takutnya nanti sobek, kalian remedial. Enggak seperti inilah ya. Oke, harusnya gimana jadinya? Gini. Iya, Bu. Bener nih. Benar. Ini ya. Iya. Boleh nggak pegang ini? Enggak boleh. Terus pegangnya? Dalamnya. Gini. Iya. Oke. Ini ya. Terus ini gimana? Luar gitu. Gini. Iya. Bener. Iya. Kenapa nggak gini? Soalnya itu kan steril. Udah steril. Hah? Udah pakai kan sudah steril. Ini kan steril. Iya. Boleh nggak pegang begini? Boleh. Kenapa? Boleh kan itu masih steril. Hah? Boleh, Bu. Boleh enggak? Boleh. Tadi katanya enggak. Boleh. Kenapa boleh? Kok jadi enggak kejadian? Soalnya itu kan steril. Masih Hah? steril. Masih steril. Jadi boh? Boleh. Boleh. Jadi kalau begini baru? Enggak boleh. Begini ya dulu? Boleh. Bener nih? Benar. Kalau saya mau begini? Boleh. Hah? Oh, jadi ragu. Oh, jadi ragu. Boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Nih, saya mau begini gini boleh nggak? Enggak. Ini nggak lecek loh. Coba nih ya. Lihat nih. Cek nggak? Enggak. Beda. Kualitasnya juga udah beda. Taruhnya juga dia masing, kecuali handscoon bersih ngaca ya dalam kardus. Ini kamu mau gimana juga bakalan lecek nih.
Ini boleh nggak saya beginiin? Boleh. Ih, boleh apa enggak? Hah? Boleh. Boleh ya. Jadi ini masih steril, bebas. Tapi kalau secara teori dia ngambilnya pasti dari gini, ya, baru gini. Tapi sebenarnya itu boleh karena masih steril. Oke, ini udah steril. Kesentuh boleh nggak? Boleh. Berarti udah on. Ya, gini masih off. Boleh nggak? Saya mau buang ini nih, mau buang kardusnya, plastiknya. Boleh nggak gini? Dalamnya boleh. Kenapa boleh? Tadi kan mana bagian dalamnya? Gini? Udah pintar ya. Jadi ngambilnya bagian dalam langsung dibuang. Jangan sampai nyentuh nih ya. Oke, udah nih. Udah paham ya? Jadi saya anggap ini udah jadi bersih ya. Ini yang steril ya. Oke, ini kita simpan dulu. Ini steril. Ini bersih ya. Jangan pikirannya ini steril lagi. Oke. Bukanya kayak gini. Ya. Saya balik lagi. Kan mau butuh NaCl. Ya, ini steril nih. Ya, diubah lagi nih, ini steril. Saya butuh NaCl. Gimana caranya? Yang satu Yang mana yang on, mana yang off? senyamannya. Bener nih. Yakin? Caranya mengorbankan salah satu. Kiri. Gitu. Taruh nih. Oke. Ini boleh nggak? Boleh. Gini boleh? Kan harus pakai riset nggak? Pakai. Kalau saya mau begini aja boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena steril. Oke, berarti udah pintar. Udah pintar berarti ya. Jadi kalian harus mempertahankan prinsip steril. Misalnya kalian nanti pas ujian kelupaan, aduh satu udah saya ini. Berarti ini harus begini nih. Biar ini nggak pakai nih, jangan latah. Karena biasanya yang paling fatal tuh adalah prinsip. Kalau prinsip steril udah kebersih, udah selesai. Mau kalian sekali sedikit aja kena udah selesai. Itu adalah sudah melanggar. Kalau prinsipnya bersih, kita melakukan secara steril itu baru tidak apa-apa ya. Kalau misalnya prinsipnya steril, kalian kebersih itu yang namanya tidak boleh ya, harus dipertahankan prinsip kesterilannya ya. Jadi makanya begini, oh ini yang kerja ya, terserah. Jadi menurut saya ya, caranya biar kalian tidak ragu gimana caranya seperti ini. Ini tadi udah ditutup ya. Lalu ini kan ada di sini nih steril. Ini yang bersih ya. Kalau kita udah selesai gimana kita boleh sih sebenarnya menggunakan yang di sini dulu ya, ngebersihin, tapi pakai handscoon yang masih bersih. Kalian udah selesai yang bersih, otomatis kalian larinya ke yang steril. Ini kalian masih pakai handscoon misalnya bersih atau tidak menggunakan handscoon, kalian buka dulu aja. Buka dulu. Ini kalian ambil, dibuka dulu. Lalu kalian, ini kan handscoon bersih atau tidak pakai handscoon ya, kalian isi aja dulu. Isi aja dulu sebisanya. Ada plester, kalian guntingin dulu. Kalian untuk plesternya menyesuaikan dengan lukanya. Kalau misalnya lukanya seperti ini, kan nanti tergantung luka. Jadi ininya boleh nggak ya? Boleh. Ini kalian, kalau nggak ini aja deh. Kalian ukur
Kayak misal lukanya seperti ini nih, panjang nih ya. Kalian ukur udah plasternya ininya biasanya. Kalau enggak nantilah, kalau untuk yang kasama ya, ini aja dulu plasternya kalian ukur. Kan ini kan panjang nih, ya kan ya? Panjang kan, tau kan bawahnya masih panjang segini. Oh, paling enggak dilebihin segini. Kalian ambil gunting, lalu bikin dua buat kiri kanan. Lalu di sini kalian ukur lagi, kira-kira segini cukup atau mau dilebihin ya. Lalu kalian bikin dua buat tutupin sini sama sini, gunting lagi. Terus kalau misalnya mau tutupi lagi ke sininya lagi, berarti bikin yang tadi yang sepanjang ini ada 3 atau 4, nggak masalah ya. Jadi itu sudah tergunting, jadi kalian nggak ribet lagi nanti ya. Yang penting kalian mengukur hevavik ini sesuai dengan luka, panjang luka, lebar, tingginya juga harus dihitung, diukur ya. Nah, lalu kalau udah selesai itu kalian sudah enak, sudah gampang. Nah, mau tindakan juga langsung tindakan. Oke. Udah paham ya terkait di situ ya? Ngerti ya? Nah, anggap saya pakai handscoon steril. Ini chirurgis. Ini mudah-mudah gampang. Mudah-mudah sulit gampang. Gimana nih? Ini harus bisa nggak? Nanti kalian coba satu ya. Ini udah steril ya handscoonnya ya. Bebas kalian mau pakai 2 atau mau dilepas 1. Nanti ini menyesuaikan. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ini gampang-gampang, sulit ya. Saya kalau pakai kalau dulu ujian waktu pas kuliah sama kayak kalian, paling males kalau ada prinsipnya steril. Karena takutnya kalau remedial ya, kalau udah udah on itu pasti remedial. Nah, ini kalian bebas mau kayak gimana. Nah, dia ada banyak caranya, terserah kalian. Mau gulung kedua-duanya juga boleh, mau digulung salah satu juga boleh. Yang penting ininya tidak ada di luar kayak gini nih. Jangan sampai ini di sini. Ngerti nggak? Aduh. Nih ya, jangan sampai. Nah, gini di depan, karena takutnya ini kena besi ke iya, nggak boleh. Harusnya ini adalah tertutup. Kalau di rumah sakit sih jujur sama kalian ini langsung diambil pakai tangan, ada yang kayak gitu. Nah, kamu diratain dulu, gini boleh, kalau mau pakai gini juga boleh. Nah, juga ada yang begini boleh, yang penting tertutup. Jadi bentuknya nggak rapi itu. Kalau bagus, kalau dia rapi ya bagus. Nah, biasanya seperti ini ya. Kalau ada kayak gini berarti pakainya di sini saja ya. Dia satu oles ya. Kalau masih bisa ya ini sembari di gitu ya. Intinya ini harus kalian fokus, nggak boleh sampai yang kayak tadi nih. Kalian coba deh, pasti kalian apalagi mau ujian pasti peneran. Nah, boleh ya, 1 kali oles, kalau maupun baliknya lagi. Nah ya, seperti ini pokoknya. Yang besinya jangan sampai kena di kulit atau di luar. Ini boleh lagi dibalik. Kalau misalnya udah di sini berarti dibalikin lagi. Ini
bisa pakai 2 kali 3 kali pakai. Tuh, bentuknya bebas terserah gimana, nggak bentuknya tidak apa ya, tidak harus rapi gimana, yang penting ini tidak lepas ya. Jadi seperti itu, ini boleh taruh jarum jam boleh, atau mau kali usap boleh ya, mau gini juga boleh. Ini kembali ditekan. Kenapa ditekan? Untuk mengeluarkan, takutnya ada nanah, ada pus, ada apa dengan ini seperti itu ya. Sama ini juga sama, kalau udah selesai buangnya di bengkok ya, seperti itu. Jangan lupa dikaji ya, sebelum kita mau melakukan perawatan luka, kita kaji dulu apakah ada tanda-tanda inflamasi. Jadi biasanya ada yang udah tertutup, kalian buka perbannya, kalian lakukan perawatan luka ya. Nah, kalian misalnya pas dibuka perbannya tadi, kalian lihat tanda-tanda inflamasi ya, apakah ada kemerahan di sini luka yang kayak gini. Nah, ya, apakah misalnya di sini ada pembengkakan atau ada nyeri tekan, bisa digembu gimana Bu gitu ya. Kita coba tanyakan kepada ibunya atau pasiennya, Bu gimana, apakah ada nyeri gitu atau terasa panas dan sebagainya. Kalau tidak ada berarti aman. Kalau misalnya ada, paling tidak kita bisa memberikan tindakan non farmakologi, itu adalah mengkompres bagian paling di pinggirannya ya, dikompres terlebih dahulu ya. Kalau misalnya terdapat ada kemerahan dan sebagainya, kadang kita kasih lotion atau enggak kasih harusnya ada betadine di sini, harusnya ada betadine ya. Ada nggak dokter Tilik? Nggak ada ya, biasanya sih harus ada betadine untuk memberikan di samping-samping luka ya, lalu baru kita tutup lagi. Nah, cara nutupnya kalau udah dibersihkan semua ya pakai NaCl, nanti biasanya tergantung lukanya juga ya. Nah, biasanya ini dibasahi ya, dibasahi dengan NaCl jadi ini lembab. Ada juga yang kering ya, jadi biasa seperti ini ya, bebas kita menyesuaikan dengan lukanya. Bisa dicopot ya, kita pakai yang satu. Kalau udah selesai mah nggak apa-apa ya ini ya. Jadi ini ada yang boleh untuk pegang nggak di sini? Siapa boleh? Nah, ke ini nggak? Ke pegang nggak? Nah, di situ. Nah, ini caranya nih ya, gulung dulu seperti ini. Ya, begini. Nanti ini diputer. Nih, kan gini ya? Nanti diputer seperti ini bentar. Nah, dibalik. Diri bisa. Nah, ini diputar. Diputar seperti itu. Ngerti? Supaya apa? Kuat, kencang. Karena biasanya kalau kita langsung datar seperti ini, dia bahkan longgar di kiri kanan. Nah, kalau kita putar kayak gini, dia pasti akan kuat ya. Nah, kalau begini nih pasti biasa ada kelonggaran. Kalau kita putar balik ini, itu dia ada kunci ya. Nah, biasanya ini digunting. Guntingnya yang bisa kan. Ini buat gunting jaringan ya, jangan dipakai, jangan dicontoh. Nah,
nanti kurang panjang. Nah, sudah seperti itu ya. Kadang ada juga yang pakai ini ya, itu beda lagi. Kadang udah dipakai kasa, lalu tinggal ditempel aja, plesterin, tinggal di plesterin ya, seperti itu. Nah, kita buka lagi yang di sini ya berarti ya. Kita lihat untuk yang jaringan. Jadi sebelumnya tadi ingat tanda-tanda inflamasi kan termasuk ke fungsi ya, ke fungsi apa? Laisa. Ya, nah kita lihat di situ sekalian tanda-tanda inflamasinya, sekalian kita lihat apakah ada jaringan mati. Kita lihat, kalau ini kan nggak ada ya, susah ya, karena biasanya harus ada pena-pena dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada, kita klaim. Seharusnya seperti ini. Nah ya, contohnya ini aja ya. Misalnya ya, dia banyak nih di sini nih, ada cabang-cabangnya dan sebagainya ya. Ternyata pas kita lihat, ini kan anggaplah udah nyangkut di sini ya. Ternyata di sini bulat, di sini udah pipih, udah nggak ada udah nggak ada isi. Otomatis kita mengklaimnya jangan sampai dekat sini, paling tidak di sininya. Ya, kita klaim dalam arti kita klaimnya itu harus menggunakan ini bantuannya. Biasanya harusnya pakai pinset sirih rugis ya buat ngambilnya, karena kan dia kecil ya. Tahu kan pembuluh darah? Ya kalau udah udah nggak berfungsi lagi, dia biasanya kita ambil ini pakai ini nih buat ngambilnya. Ya kayak rambut misalnya tuh kayak gitu diambil. Nah, ambil begini. Kalau udah nanti kita bantu pakai ini. Nah, jadi bahasanya di sini ini masih bagus. Ini kita ambil di sini. Nah, klaimnya di sini. Ya. Jadi jangan sampai dekat banget sama yang masih bagus ya. Khawatir itu masih bisa berfungsi. Karena berfungsi takutnya malah darahnya yang tambah keluar atau perdarahan. Nanti baru di sini kita gunting, ambil gunting jaringan. Nah, guntingan nih. Takut dipakai ya, kita gunting di sini seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan itunya jaringannya kecil gitu Bu, tetap dipotong? Ya, kalaupun misalnya kecil, berarti kan kita bisa lihat nih kalau nggak bisa diklaim ya. Tapi fungsinya tuh fungsi dari klaim tuh khawatirnya pembuluh darahnya itu kena ke yang masih bagus, yaitu fungsinya. Tapi kalau misalnya kecil, misalnya seperti ini nih, nggak bisa diklaim misalnya, susah, langsung aja berarti digunting di sininya, kan bisa tahu tuh gitu. Yang penting mah nggak sampai di sini banget nih ya, karena di sini kan masih bagus berfungsi, walaupun di sini udah nggak berfungsi. Jadi kita ngambilnya jangan sampai di ujung banget di sini ya, paling nggak mendekati di sini gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ini jangan lupa, jangan sampai kemana-mana ya, begini ya, dipegang ya. Ya, pokoknya handscoot tetap selalu di sini. Kalau bisa mau minta bantuan temannya atau dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu maaf, kan katanya tadi boleh pakai tangan, boleh pakai pinset yang buat ngeluka. Itu kalau misalnya uprak boleh nggak pakai tangan? Nggak boleh, harus pakai. Kamu harus belajar ini. Coba ya. Nih, kamu coba. Nih, nggak apa-apa. Nih, siapa yang mau coba? Ini lumayan sulit ya, sulit gampang. Tuh, nggak apa-apa, coba. Gampang-gampang sulit. Kalian yang harus belajar ini, karena ini yang sangat sulit. Ini buset nggak dimati. Ada yang mau tanyakan lagi? Nanti kalau enggak nanti kita bisa lihat di daftar tilik ya, susunannya seperti apa. Awal mulanya biasanya sih tetap harus menggunakan gaun ya. Nih celemek nih ya, pasti menggunakan celemek terlebih dahulu, lalu pakai masker atributnya. Jangan lupa pakai perlak. Kalian bisa tangannya, kalian udah tahu kan seperti apa cara perlaknya. Ini harus digulung terlebih dahulu, jangan sampai nah Pak gitu ya, ada caranya.
Jadi nah bisa begini, harusnya seperti ini ya. Nah gini, nanti ini yang langsung diambil dari sini ya. Kenapa? Ya terbalik, maksudnya nanti kalian saya mengajarkan cara untuk yang menggulung perlaknya sama menempatkan perlaknya ya. Seperti ini harusnya ya. Terus setelah itu nanti kalian Kalau begini boleh Bu? boleh. Gimana kamu? Itu masih nih, lihat nih tuh ya kan? Iya dong, makanya itu agak sedikit gampang ya. Kalau mau mah kita guyur aja udah ya kan ya. Nggak boleh lah. Coba gimana? Ayo, ada bisa nggak? Coba.